Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan channel Andri Garasi AE101, channel yang membahas khusus seputaran kendaraan Grid Corolla. Demikian yang tampak di layar video, mobil koleksi terbaru saya, Grid Corolla 16 SEG manual tahun 1995, plat AA Purworejo. Kondisi mulus, nyaris seperti baru. Untuk bodi full kaleng breng, utuh, kenceng, tidak bekas laka dan tidak bekas banjir. Kondisi tergolong istimewa. Baik, tanpa kita puteri dulu ya, sebelum kita review detail. Demikian tanpa muter bodi ya, Grid Corolla warna abu-abu metalik, warna favorit ya, elegan, baik pakai tua muda tampak elegan. Nah, ini tampakan muter. Baik, langsung saja kita review muter. Dan bagi rekan-rekan penggemar Grid Corolla, jangan lupa sebelum lanjut video tolong like dan subscribe agar selalu update koleksi-koleksi terbaru Grid Corolla saya. Baik, kita lanjut. Untuk kondisi bodi ya, seperti biasa koleksi saya, bodi minimal harus seperti ini rekan-rekan, full kaleng. Nah, full kaleng, tidak ada nyaris, tidak ada dempul di bodi. Nah, full kaleng ya. Kriteria koleksi garasi AE101 ya, full kaleng, tidak ada dempul. Nah, tidak ada dempul, full breng, baik bodi maupun atap. Atap masih kaleng rekan-rekan, masih breng, kaleng kongguan ini. Nah, oke. Itu kondisi full body, tampak luar, kondisi tingkat tipis set ternyata masih kaleng breng. Nah, lanjut kita review bagian luar-luar detailnya. Untuk bagian apa namanya, sen untuk yang ini sudah diganti pemilik lamanya dengan merek TYC. Nah ya, kondisi masih bening, ini utuh baru. Untuk yang lamanya dibawakan rekan-rekan, cuman kondisi sudah kuning, retak-retaknya lumayan parah itu. Nah, retak rambutnya masih ada, saya simpan itu kemarin dibawakan. Nah, ini untuk headlampnya Orico itu ya, bening ya. Ini dulu mungkin pernah dikasih lampu buat besar, jadi agak meleleh, tapi tidak ngembun rekan-rekan, jaminan tidak ngembun. Saya cuci berkali-kali, kena hujan tidak ngembun airnya. Itu luka dalam. Grillnya, grill, nah, grill masih utuh, kenceng rekan-rekan. Ini juga ori Toyota. Oke. Nah, ini rekan-rekan, lipatan antara fender dan bumper depan masih rapat, presisi masih kenceng, bumpernya masih kenceng. Lanjut, list bagian list pintu, garis pintu. Ini rekan-rekan, ini masih lempeng. Oke, lihat, masih lempeng sampai belakang, masih temu. Nah,
menandakan mobil belum pernah insiden. Oke, tuh bagian lipatan pintunya, apa namanya, les pintunya. Masuk kita ke bagian fender ya, fender depan, bagian ban. Untuk velg pakai velg orinya ring 14, ban 17565, dilengkapi dengan tutup wheel ori OEM bawaan pabriknya. Ukuran ban kelihatan. Nah, ukuran ban ya 70%-an lah. Kondisi ban baru, bukan baru ya, maksudnya masih bagus. Empat-empatnya kondisi seperti itu semua. Untuk tahunnya tahun 2020, untuk bannya 2020 ya. Nah, dalamnya mau dilihat ya, masih utuh, kelihatan enggak ya? Nah, utuh, masih utuh. Shock juga masih ori, bir juga masih ori, belum pernah potongan ya, masih utuh, tidak ada keropos ya. Oke, kita lanjut ke bagian les kaca. Nah, les kacanya, les kaca depan masih utuh, les kaca depan masih utuh, tidak ada sealer ya, masih utuh. Les kacanya masih utuh. Nah, masih utuh muter. Nah, tidak ada sealer, masih kencang les kacanya. Demikian juga dengan les chrome-nya rekan-rekan. Les chrome-nya ini masih utuh, masih kencang. Ini ada sedikit karet pintu yang cuil, tapi tidak apa-apa, aman. Ini nanti saya lem aja lah. Les chrome masih lempeng, les chrome masih bagus, masih ori bawaan pabrik ya les chrome-nya. Nah, ini bisa membedakan juga untuk les chrome. Kalau untuk yang tipe SE itu biasanya warna tidak ada les chrome-nya, dia warna serupa dengan bodi, kalau enggak warna hitam biasanya. Nah, masih aman ya, sudah dilengkapi dengan talang pintu. Ini panel tambahan rekan-rekan, panel tambahan untuk yang ori bawaan pabriknya, tidak dilengkapi dengan talang pintu. Oke, kondisinya itu masih blank. Ini twin cam 16 EFI ya, ini masih ori juga stikernya. Masuk kita ke kondisi ban belakang ya. Nah, ban belakang pun sama, tahun 2020 saya dilengkapi tuh beldok. Kondisi ban sama, sekitar 70%-an muter. Untuk kolongan ban belakang, nah, masih utuh ya, tidak ada kropos-kroposnya sedikit pun ya. Nah, masih utuh, jaminan tidak ada kropos. Nah, ini untuk apa, lipatan pintu, lipatan fender, lipatan ini tidak, masih utuh. Nah ya, belum pernah dilipat, menandakan mobil masih standaran pabrik, belum pernah diceper-ceper ataupun dimodif-modif. Untuk kondisi kaki-kakinya ini masih biasanya udah pada dilipat. Ini masih utuh, masih ori rekan-rekan. Nah ya, masih ori. Oke, lanjut kita. Ini bagian stop lamp belakang sebelah kiri ya. Nah, ini antara bumper dan bodi belakang juga masih rapat, masih presisi. Bumper belakang masih kenceng, les kaca belakang. Nah, les kaca belakang kondisinya masih utuh, ori bawaan pabrik, tidak ada sealer sedikit pun. Kondisi les masih rapi. Oke ya, masih bagus untuk kondisinya les. Oke, lanjut kita masuk ke bagian stop lamp belakang. Untuk bagasi rekan-rekan. Stop lamp rekan-rekan. Nah, ini masih orisinil semua untuk stop lamp dan garnish belakang. Koito Jepang. Untuk bagasinya, nah ini stiker, masih stiker. Belum bagasi masih 16 SEG Toyota dan sana Toyota tulisan kecil ya. Nah, ini masih utuh ya rekan-rekan, masih rapat. Untuk garnish masih utuh, cuman untuk pemilik lama kemarin saya dapat sudah seperti ini, tapi tidak saya lepas stikernya. Skotletnya tidak saya lepas karena ya memang tampak agak rapi juga sih.
Nah, kondisi utuh dia, dalamnya kelihatan kan, ini cuma transparan aja atau masih utuh, ada tulisan korban, cuma tidak saya lepas biar aja lah, masih utuh, tidak ada pecah-pecahnya. Kondisi sama ya. Nah, ini juga koito aman, bersih, tidak rembes, masih utuh. Jarak antara bumper belakang juga masih presisi semua ya rekan-rekan ya, masih kenceng ini bumpernya. Untuk bagasi masih utuh. Coba dilihat ini untuk jarak antara bagasi, bodi bagasi dengan tutup bagasi dengan ini masih presisi ya rekan-rekan, masih lempeng, masih lurus, masih presisi, masih turut. Nah, masih sama, kanan kiri juga sama. Nah, masih utuh presisi, menandakan mobil belum pernah kenunul dari belakang, masih utuh presisi. Nanti tetap dilihat video saya, tetap review nanti tulangan belakang, tulangan depan. Lanjut dulu ya, bagian luar kita selesaikan dulu. Oke, breng sama kondisi ban tahun 2020, ketebalan sekitar 60-70. Untuk kondisi kolongannya dilihat rekan-rekan, tidak ada kropos, masih utuh dan utuh bawaan pabrik. Nah, tidak ada kropos. Sok masih ori, belum pernah diceper-ceper, sok masih ori ya, bawaan pabrik. Mobil masih standaran. Nah, oke. Tuh kondisi les, garis pintu sebelah kanan masih lurus, masih lempeng ya, masih lempeng, masih turut. Oke. Stiker juga masih ori. Nah, senang rekan-rekan kalau lihat mobil kondisi seperti ini, masih breng, masih tipis catnya, tidak ada dempul. Oke, lanjutlah bagian les chrome sama kondisi les chrome nya. Les chrome masih bagus, kenceng, nempelnya masih kenceng ya. Nah, oke, ini ada panel antena radio ya, masih mulus rekan-rekan. Nah, sama kondisinya untuk ban depan, fendernya utuh, tidak ada lipatan. Kolongan juga masih utuh, kolongan ban belakang sebelah kanan. Nah, kelihatan ya rekan-rekan ya, masih utuh ya. Wheel top juga masih utuh, ori, bawaannya grid. Untuk kondisi sebelah kanan, lesnya aman juga ya. Untuk tangkai wiper aman, tangkai wiper masih kenceng, tidak kendor. Mainnya juga semburannya ini masih lancar, normal untuk semburan air pembersih kacanya. Sen sebelah kiri ori Toyota koito masih bening juga. Headlamp juga sebelah kanan masih bening, ori koito. Untuk headlamp dan stop lamp, lampu-lampu belakang tidak ada rembes ya rekan-rekan, saya sampaikan tidak ada rembes, tidak ada ngembun. Kalau dicuci masih bagus. Ini untuk tambahan sen bumpernya, ini memang sudah diganti, sudah tidak orinya warna kuning. Nah, saya memang sengaja tidak saya ganti, memang ya agak melenis, netis sawang, makanya ya udah biar aja. Cari sebetulnya juga ada copotan sekitar harga 200-an paling, tapi biar tampak melenis dia warna putih. Nah, untuk jarak ya, jarak bagasi, tutup bagasi dengan bodi masih lurus ya, masih lempeng, masih lurus. Nah, ketemu dia, nah masih lurus ya, tidak ada biasanya udah kebanyakan grid ini udah jaraknya nggak simetris, nggak presisi, masih presisi semua, kondisinya masih oke ya. Ini juga sama, masih presisi, masih lurus lempeng. Nah, ini juga lurus ya, menandakan modi kondisi utuh. Nanti kita lihat tulangan depannya. Sekarang kita masuk ke interior Grid Corolla 95 warna abu-abu metalik. Oke, kita buka ya, demikian, begitulah kondisinya. Ntar kita lihat dulu muter. Masih orisinil rekan-rekan ya, bludru masih oke, bludrunya ini masih kenceng. Nah, bludru masih kenceng, masih bersih, wangi, tidak ada bau bekas rokok, bau bolong bekas bolong kena
Au rokok enggak ada, ini masih utuh semua ini ya. Masih nempel kenceng untuk door trimnya, untuk hanya juga masih kenceng. Ini ada tambahan customan speaker. Ini juga masih bagus rekan-rekan. Untuk suaranya juga lumayan, makanya nggak saya lepas. Ini customannya, enggak apa-apa. Tidak mengurangi daripada gambaran OEM locknya, orisinilnya, cuman ada tambahan dikit, enggak apa-apa. Ini masih kenceng ya. Oke, masuk ke dalam interior masih kenceng. Ori plafonnya rekan-rekan, plafonnya juga masih bersih rekan-rekan, tidak ada jamur, masih bersih seperti baru. Joknya juga masih kinyis-kinyis, kategori udah umur 30-an tahun rekan-rekan mobil ini, tapi kondisi masih sangat-sangat rawat ya, masih oke. Kondisinya baik. Kita masuk bagian dalam ya rekan-rekan. Untuk kilometer masih tergolong rendah, 132.000 kategori tahun 95. Itu masih asli ya rekan-rekan, masih asli ini karena belum pernah di reset. Masih asli, masih jalan semua. Ini juga masih jalan, ini apa ini yang bawah ini, untuk semua masih jalan. Apa namanya, RPM, suhu masih normal semua rekan-rekan. Kisi-kisi AC masih kenceng, empat-empatnya masih utuh semua ya, tidak ada cuil-cuil pun, masih utuh semua. Untuk apa, kisi-kisi AC. Dashboard rekan-rekan, dashboard ini bodi depannya ini masih kenceng rekan-rekan, dan ori bawaan pabrik masih kenceng. Nih samping-samping sampai belakang sana masih kenceng semua ya. Ada tambahan laci penyimpanan besar, ini masih utuh juga, plug masih rapat. Oke, ini ada tombol-tombol panel, ini masih fungsi semua ya rekan-rekan ya. Ini audio merek Pioneer, bagus lah merek Pioneer. Untuk yang orinya ada rekan, pokoknya kemarin apa sisa-sisa yang kira-kira nggak terpakai disimpan saya tarik semua. Ini juga ada ini yang pakai kaset jadulnya, ada saya simpan tapi udah rusak kayaknya, maksudnya udah nggak lama nggak dipakai toh, udah jelek, makanya ini tampak bagus ya. Ini pakai ini aja, ini panel-panelnya. Nah ini untuk panel-panel AC, tombol AC ini masih fungsi semua. Dua apa, nah masih normal. Nah oke, sama masih nyala ya. Nah oke, tombol puas AC ini untuk anu rokok ya, asbak rokok ya ini ya. Nah ini untuk cas. Nah ini masih utuh rekan-rekan. Tuas persneling 5 speed. Ini ada tambahan lampu fog lamp, lampu kabut ya, ada tambahan. Ini bukan ori, ini tambahan ini. Masih rapi, masih kenceng ya rekan-rekan. Kalau tidak mobil terawat tidak mungkin kondisi seperti ini. Masih kenceng ini rekan-rekan, ini juga masih kenceng. Laci besar, penyimpanan bawah masih rapat. Untuk setirnya juga masih bagus ya, masih kenceng, cuman ini dia dibalut aja pakai apa, cover setir. Masih oke ya. Nah begitulah itu ya. Jok-joknya masih kenceng, jok-joknya masih kenceng. Kita lihat kondisi bagian belakang. Door trim oke, masih kenceng juga. Nah ini juga masih bagus, masih bersih. Untuk jok belakang masih bersih ya, tidak ada bolongan sedikit pun, masih ori utuh tuh. Gambarannya ya kayak masih bawaan pabrik. Untuk belakang, kabin belakang ini di custom ya rekan-rekan, customan, tambahan speaker, kondisi ya bagus, rapi dia. Nah, dia apa, customan, sudah di custom. Kondisi masih standaran semua, masih ori bawaan semua ya. Cuman ada tambahan beberapa panel di bagian speaker dalam aja, tapi ini ya bagus kondisinya. Nah, bagus, suaranya juga full power bass tidak ada, cuman lumayan suaranya, audionya kalau dinyalakan ya. Oke, interior sudah, masuk kita ke bagian pintu ya. Kita lihat kondisi pintunya, karet-karet pintu ini masih utuh, tidak ada rembes. Gawangan pintu, nah
Ini biasanya udah pada kropos kalau misalkan talangan list kaca depannya sudah pada silran. Ini biasanya udah kropos rekan-rekan. Biasanya saya sering menemui seperti itu, tapi ini masih utuh. Masih napak ini. Lihat, oh nggak kelihatan ya. Jelas masih napak. Jamin tidak ada kroposnya ini mobil. Utuh, dan utuh. Ini masih ori ya. Ini masih cat orinya ini. Masih utuh ya. Oke. Kita masuk ke bagian pintu lagi, masih di pintu. Oke, mohon dilihat bersama. Ini bagian pintu juga masih utuh ya. Ori, catnya masih ori, ini yang dalam ini utuh. Nah, ini lipatan pintunya ini masih napak. Masih napak. Menandakan mobil kondisi pintu semua belum pernah di repair rekan-rekan ya. Kondisi masih, lipatannya masih napak semua. Oke, kita cek semua aja. Kita cek semua kondisi pintunya. Oke ya, enggak apa-apa ya, lama enggak apa-apa. Kita review pelan-pelan, lama enggak apa-apa, yang penting jelas dulu kondisinya. Nah, karet pintunya masih utuh ya. Ini ada juel-juel sedikit, enggak apa-apa, biasa faktor usia. Nah, pintu masih utuh, lipatan juga mohon dilihat. Nah, masih kelihatan enggak rekan-rekan ya, masih napak semua. Sealernya masih empuk semua pokoknya lipatan ini. Tak jamin masih bagus. Saya review dulu kondisi keseluruhan. Nah ya, masih utuh ya untuk pintunya ini. Gawangan pintu masih utuh ya. Masih utuh gawangan pintunya. Oke. Ya, masih utuh ya. Bagian pintu sebelah kanan. Oke. Tutupannya rekan-rekan mohon didengar. Masih empuk. Nah, masih jelek. Empat semua itu masih empuk. Tidak ada suara ditutup, suara nepreng, suaranya empuk semua. Nah, ini ya, sama karet pintu. Karet pintunya masih utuh. Gawangan pintunya masih bagus, bersih, ori. Ini masih ori rekan-rekan ya. Nah, tidak apa-apa, pelan-pelan. Yang penting jelas kondisinya, detail, masih ori juga ya. Nah, oke, masuk kita ke door trim nih. Door trim masih kenceng, pintu dalam juga masih kenceng. Ini, nah ini, mohon dilihat juga ini. Oke, masih napak semua ya. Nah, tidak kelihatan. Nah, masih empuk, masih napak semua ini, masih empuk. Kategori mobil tahun 95, 30 tahun kondisi masih seperti ini rekan-rekan, jarang kita temui. Tapi memang koleksi saya semuanya rata-rata seperti ini. Kalau nggak seperti ini enggak saya openi. Nggak masuk kriteria, tidak saya ambil, tidak saya koleksi. Nah, juga sama ya, ini pintu juga sama. Oke, masih utuh ya, masih utuh. Joknya juga masih kencang, rapi, bersih, wangi. Oke, masuk bagian ini, pintu sebelah kiri, pintu terakhir ini saya review. Oke ya, sama, masih kondisi sama, masih napak. Nah, sealernya, lipatannya masih empuk. Nah, masih napak. Saya nggak punya kuku makanya nggak susah ini, tapi masih empuk semua ini. Tolong dilihat rekan-rekan. Nah, masih empuk, masih napak, yang jelas masih napak. Oke, tutupannya jelek. Oke, ini untuk kondisinya pintu-pintu sudah.
Setelah ini kita masuk ke bagian bagasi dan ruang mesin depan. Oke, kita buka pintu dulu ya, depan belakang. Oke, kondisi bagian bagasi. Oke, kita lihat tampak luar dulu. Bagasi masih orisinil untuk karpet-karpetnya ya, masih ori, masih utuh, bagus. Ini untuk kondisi tutup bagasinya masih breng rekan-rekan, masih kaleng-kaleng. Nih sama ini lipatannya masih napa semua, menandakan mobil tidak pernah insiden. Ini masih utuh ya, utuh semua, masih utuh, masih utuh. Nah ini oke, masih utuh. Untuk kondisi tutupnya tidak ada bekas laka, ini masih utuh, presisi semua rekan-rekan, jamin masih presisi semua. Oke, masuk bagian ini ya. Nah ini ada stempel tok pabriknya masih utuh, sebelah sini juga masih utuh. Karet-karetnya ya, karet-karet bagasinya masih utuh. Nah, masih utuh, masih utuh. Oke, masih utuh. Kita masuk ke bagian kolongan bagasi, kita buka. Tripleknya juga masih oke, kenceng. Nah, ini untuk bagian bagasi, tempat penyimpanan apa ini masih utuh ya, tidak ada kropos, 00 kropos, nihil, tidak ada. Depan belakang semua sama, masih utuh ya. Oke, sama, kondisi ban juga sama, 17565. Tahunnya juga sama rekan-rekan, pokoknya 44-nya tuh tahunnya sama. Ini malah 2021 ini, ban cadangannya masih bagus. Yo agak-agak tipis tapi masih bagus, 2021 masih utuh ya. Masih utuh, tidak ada kropos sedikit pun, saya jamin. Coba saya lihatkan apa ya, nih. Nah ini masih utuh. Nah, tidak ada tanda-tanda bekas banjir, tidak ada. Nah oke ya, Insya Allah untuk koleksi daripada Andri Garasi AE101 tidak ada kondisi yang jelek, rata-rata kondisi bagus. Koleksi saya masih utuh, tidak ada bekas repair, tidak ada bekas rudukan belakang. Nah utuh ya. Kelihatan enggak? Karpetnya saya buka sebentar. Sudah, bagian bagasi sudah, kita tutup kembali. Lanjut, setelah ini kita bagian ke ruang mesin. Kita lihat ke ruang mesin ya. Oke, sambil kita jalan muter-muter sebentar. Ruang mesin kita buka. Nah ini bagian kondisi ruang mesin, bersih. Oke, mesin ini kondisi bagus ya, halus ya rekan-rekan, masih kering. Nanti kita lihat kolongan bawahnya. Oke, kondisi bagian kap mesin tutup atas masih sama, tutup breng. Nih, ini masih utuh ya rekan-rekan, utuh ori, ini masih ori. Les pintunya masih les tutup bagasinya masih nampak semua, ini les pintunya. Ini karetnya juga masih utuh. Ini masih utuh rekan-rekan, masih presisi ya, masih utuh, tidak ada bekas laka. Ini masih utuh, masih ori. Lipatannya juga masih nampak ini kalau kelihatan, cuman saya nggak kelihatan rekan-rekan. Nah, masih nampak semua, sampai semuanya masih utuh. Nah untuk tutup sudah, kita masuk ke bagian ruang mesin. Nah ini masih ada cat pabrik UM-nya, cat kuningnya masih ada, karetnya masih bagus, stok tutup sok depannya masih utuh ya. Nah masih bagus. Ini juga masih ada tok-tok pabriknya masih ada. Nah, apron rekan-rekan, apron sangat-sangat utuh, orisinil, tidak ada pernah repair. Mohon dilihat dengan seksama ya. Nah ini masih utuh, orisinil, ini masih utuh, tidak ada repair. Kondisi apa namanya,
apron masih utuh, ori rekan-rekan, sampai catnya seperti ini masih ori, menandakan dia masih ori. Nah ini masih utuh, sama stempel pabriknya masih ada semua ya. Oke. Oke, sudah. Kita lihat ruang mesinnya, kita coba lihat. Oh sebentar, ini ada kabel ya, kabel yang mungkin kurang rapi, tapi saya biarkan karena ini dia kabel alarm seteling. Oh maaf, nggak tahu ya alarm seteling ya, bahasa TNI itu. Nah ini alarm ini, nggak apa-apa. Nah aman, tapi kondisi lias yang lain rapi. Untuk kabel-kabelan, perkabelan tidak ada soket-soket, jemper-jemperan masih normal standar gawaan pabrik. Oke. Tuh kondisi bawahnya bersih rekan-rekan, ini memang terawat mobilnya, bersih, kering ring, jamin tidak ada rembes, kondisi kering ring. Seal power steering juga kering ring. Nah ya, nih kondisi apa, olinya masih bagus rekan-rekan. Kalau nggak langsung cek unit memang agak susah ini videonya. Yang jelas kondisi masih bagus. Kompresor AC masih bagus, tidak ngorok. Nanti kita coba AC hidupkan ya. Ini masih bersih ya. Mesin aki juga masih bagus, merek Osaka. Ruang mesin masih bagus ya. Oke, masih utuh rekan-rekan. Nah, masih utuh, bagus untuk ruang mesinnya. Oke, sekarang kita coba nyalakan mesinnya. Kita coba nyalakan mesin sambil kita dengar suara mesinnya. Oke, indikator masih nyala semua ya, pas kondisi stop baru kita nyalakan. Oke, begitu starter on langsung mati untuk indikator ya kan, mati indikator. Nah, yang lain kita lihat cek depan. Oke, untuk kondisi mesinnya, suara rekan-rekan mau didengar suaranya. RPM coba saya naikkan, tidak ada suara kriwil-kriwil, suara ngetek-ngetek, tidak ada, halus. Saya naikkan RPM-nya, didengar ya. Suara masih bagus, mesin masih halus, kering. Untuk suspensi, tarian juga masih Yahut, tarian masih galak, masih enak. Suspensi, kaki-kaki, pokoknya tumpahannya klenyes rekan-rekan. Oke, coba kita nyalakan AC-nya ya. AC kita nyalakan, kita lihat anjlok enggak. Biasanya anjlok kalau untuk grid-grid yang idle up-nya sudah bermasalah ya. Kita lihat, kita nyalakan, lihat RPM-nya. Oke, dia tetap tidak kenapa-napa ya, masih tetap normal saja padahal posisi sudah nyala. AC sangat dingin rekan-rekan, langsung terasa dinginnya untuk AC-nya. Nah, oke ya, untuk panel-panel tadi sudah coba, masih berfungsi semua. Begitu dipencet ini, pindah, ini sudah mati ya, ganti kolongan bawah dan lain sebagainya, pokoknya masih standar semua. Kita lihat kondisi kompresor AC-nya waktu AC nyala. Kompresor AC kita lihat. Nah, kompresor AC sudah nyala, posisi itu juga bawah nyala, berputar, tidak ada ngoroknya rekan-rekan, masih halus untuk kompresornya, masih halus, tidak ada ngorok-ngoroknya. Oke, masih halus untuk AC-nya. Sudah, kita matikan untuk AC dan mesinnya. Kita matikan ya. Oke, kita masuk sebentar, tadi lupa belum kita cek untuk power window-nya. Power window kaca masih jalan semua. Sebelah kiri, oke. Masih jalan semua, belakang. Oke. Jalan sebelah kiri, kanan belakang. Jalan, oke ya. Untuk ini sound visor-nya kaca tadi ketinggalan waktu pas bahas interior ya. Sound visor-nya juga masih bersih nih rekan-rekan. Tuas untuk pegangan masih utuh 4-3-3-nya, yang sopir enggak ada. Oke itu ya. Nah ini untuk RPM-nya
1000 lebih sedikit. Nah, oke, udah kita matikan, kita keluar. Yang terakhir kita review kolongannya. Tadi sudah saya janjikan tuh, lihat kolongannya ya rekan-rekan. Kolongannya coba dilihat, kolongan mesin masih sangat kering rekan-rekan ya, kering, tidak ada rembes-rembesnya. Nah itu masih kering ya untuk kolongan mesin ya, masih kering, tidak ada rembes-rembesnya. Nah kering, tidak ada rembes, bocoran oli tidak ada. Kita lihat kolongan bawah. Kelihatan tidak rekan-rekan? Mohon maaf, HP-nya yang tidak apa ya, mendukung. Nah, untuk kolongan kelihatan rekan-rekan. Untuk kolongan masih utuh, masih ori, masih rapi. Kolongannya tidak ada dekok-dekok, masih utuh, tidak ada kropos sedikit pun. Kolongnya masih bagus ya. Nah coba dilihat kolongannya. Nah kita lihat kolongan bagian belakang. Kolongan bagian belakang kita lihat ya, masih utuh, masih ori juga, tidak ada kropos-kroposnya, kita jamin. Oke, nah oke, kita lihat kolongan sebelah kiri. Utuh ya. Nah utuh, tidak ada kroposnya. Nah oke, udah. Oke, sudah, kolongannya sudah kita cek. Oke rekan-rekan, demikian review yang saya videokan kondisi koleksi terbaru saya, Grid Corolla 16 SEG manual tahun 1995. Kondisi nyamik istimewa luar dalam sudah saya review. Oke, kita lihat cek motor dulu. Tetap terlihat manis rekan-rekan ya, manis, elegan, bodi juga masih bagus. Nah, tidak bosan rekan-rekan mempunyai koleksi yang kondisinya seperti ini, tidak akan bosan. Nyimpennya di garasi oke, enak dipandang, buat jalan-jalan enak. Oke, nah ini oke ya, kondisi Grid Corolla koleksi saya. Untuk pajak baru, surat-surat lengkap, STNK, BPKB, faktur, kunci ada 2. Kunci masih ada 2, kunci ori rekan-rekan, bukan kunci remote itu, bukan, masih kunci ornya ada 2. Faktur ada lengkap, pajak baru, AA Purworejo, tinggal pakai. Untuk manual booknya kemarin saya tanyakan tidak ada. Ya mungkin karena udah lupa yang naruh atau gimana, atau tak tanyakan, tak kejar, tapi tetap tidak ada. Ya sudah, saya ambil kunci serepnya dan yang lain-lainnya untuk kelengkapannya. Kondisi mobil standar Wemlock, standar orisinil Grid Corolla, masih kenceng semua. Ini saya buka harga 57, nego di tempat. Silahkan untuk rekan-rekan yang berminat langsung merapat. Lokasi saya di Jalan Kaliurang, kilometer 6,5 Sleman, Yogyakarta ya. Lokasi saya di Jogja, Jalan Kaliurang, di asrama militer saya tinggalnya. Kalau berminat langsung saja datang merapat, cek langsung kondisi, bawa montir spesialis. Oke, kami tunggu. Memang yang saya harapkan bawa montir biar tidak ada dusta. Saya pun juga terbuka bawa montir. Oke, sudah sering kali koleksi saya yang kemarin-kemarin diambil dengan orang-orang jauh rata-rata rekan-rekan. Bawa montir oke, sudah saya sampaikan spesifikasi kondisi detailnya. Oke, demikian
Oh ya, untuk nomor WA saya simpan di kolom deskripsi ya. Saya jika berminat langsung dikontak di kolom deskripsi. Dan mohon maaf apabila ada salah kata, mungkin kelamaan untuk upload videonya, reviewnya. Ada salah kata saya ngomong, mohon dimaafkan rekan-rekan ya. Tidak apa-apa. Cukup sekian review koleksi saya untuk yang satu ini. Semoga rekan-rekan dapat paham dengan penjelasan saya yang saya sampaikan tadi. Oke, demikian review singkatnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe agar selalu update koleksi yang jelas, koleksi Greek Corolla saya. Oke, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.